Halo guys, gimana nih kabar kalian? Semoga jiwa mendaki kalian tidak meronta-ronta ya. Karena pada kesempatan kali ini, Satu Detik akan membahas film yang berjudul Broad Peak 2022. Film ini menceritakan tentang sekelompok ekspedisi nasional asal Polandia yang nekat mendaki ke sebuah gunung es tersulit di dunia, yaitu K2. Dikabarkan gunung ekstrim ini belum ada yang berhasil mencapai puncak pada musim dingin guys. Oke lah, daripada kalian nekat naik gunung tetangga, mending kita langsung aja ke filmnya. Seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, script cap aja biar kalian gak ketinggalan video selanjutnya dari Satu Detik. Dimulai pada tahun 1988, kita diperlihatkan dengan seorang pria parubaya yang terjebak di pegunungan es. Terlihat betapa mengerikannya badai yang sedang terjadi. Dan film pun baru dimulai. Satu minggu sebelumnya, kita diperlihatkan pria parubaya yang bernama Maciek Berbeka. Terlihat ia dan timnya akan melakukan pendakian ke gunung tertinggi kedua di dunia, yaitu K2 atau Karakoram, dengan tinggi mencapai 8.611 meter, yang berada di Asia. Ketika badai turun, Maciek dengan salah satu temannya yang bernama Alex. Rupanya, Alex mengajak Maciek untuk mendaki puncak Broad yang berada tepat di sebelah K2. Ternyata, Maciek dan kawan-kawan sudah menghabiskan waktu selama 2 bulan di sana untuk mencapai puncak K2. Namun karena cuaca yang ekstrim dan jalur yang sangat berbahaya, mereka pun memutuskan untuk tidak melanjuti pendakian ke puncak K2. Dirasa tidak mungkin mencapai puncak K2, di malam harinya Maciek mengatakan kepada pemandu tim yang bernama Andre untuk mengizinkannya mendaki ke puncak Broad atau Broad Peak. Andre pun sebenarnya ragu untuk mengizinkan Maciek dan Alex pergi ke Broad Peak. Namun karena Andre sudah mengenal dekat dengan Maciek, ia pun mengizinkannya namun harus kembali dengan selamat. Keesokan harinya, Maciek dan Alex pergi untuk mendaki Broad Peak. Dengan perbekalan seadanya, mereka pun akan melakukan summit dalam 4 hari. Terlihat begitu mengerikannya trek itu. Singkat waktu, malam pun tiba. Maciek dan Alex sudah mendirikan camp untuk beristirahat guna melanjutkan pendakiannya esok hari. Dengan persediaan makanan seadanya, mereka hanya memakan singkong rebus. Keesokan harinya, di hari kedua, mereka melanjutkan pendakiannya dengan cuaca yang lumayan tidak baik. Dengan jalur yang tidak seperti Gunung Salak, mereka mulai menaiki jalur yang terjal dan dingin menggunakan tali. Namun baru saja Maciek akan memanjat, untung saja kecelakaan itu tidak membuat Maciek terluka parah. Singkat waktu, malam pun tiba lagi. Dengan badai salju yang memburuk, Andre selaku pemandu tim mengingatkan Maciek dan Alex untuk kembali saja jika badai salju tidak juga berhenti, agar tidak terjadi hal yang buruk. Dengan badai yang semakin kencang, Maciek teringat kepada istrinya sebelum ia pergi. Keesokan harinya, di hari ketiga, dengan cuaca yang cukup membaik, mereka mulai melanjutkan langkah akhir menuju puncak Broad. Setelah mereka cukup lama berjalan, namun jalur menuju puncak sangat buruk, sehingga mereka harus memutar untuk memilih jalan yang bagus.
Namun saat mereka menemukan jalur untuk dipanjat, tiba-tiba cuaca malah memburuk. Alek yang kena mental pun mengajak Macik untuk turun. Namun karena 5 jam lagi mencapai puncak, Macik pun akan terus melanjutkan pendakiannya itu walaupun sendirian. Alek yang sebenarnya sudah kena mental menghubungi Andre kalau ia akan turun. Kemudian Alek memberikan radio itu kepada Macik. Pukul 14.00, Macik terus melanjutkan pendakiannya itu. Lalu jam menunjukkan 16.00, terlihat badai yang semakin memburuk. Dengan berhati-hati Macik terus mendaki. Lalu jam menunjukkan jam 17.00, terlihat Macik sudah berada di zona maut. Andre dan timnya yang khawatir pun terus menghubungi Macik. Macik, coba daud Gulgosh. Lalu jam menunjukkan 17.55. Terlihat bewok Macik yang sudah dipenuhi es. Macik terus melanjutkan pendakiannya sampai puncak. Dengan badai salju yang buruk, Macik akhirnya berhasil mencapai puncak Broad atau Broad Peak. Dengan perasaan yang gembira, Macik menghubungi Andre kalau ia berhasil mencapai puncak Broad. Andre dan timnya pun ikut gembira. Oh yes. Coba daud. Wspaniale, Maćku. To wspaniale. Lalu keberhasilan Macik itu langsung diberitakan di TV. Terlihat istri dan anaknya Macik sangat bangga kepada Macik karena ia mampu mendaki puncak Broad di musim dingin. Dan Macik adalah orang pertama dalam sejarah yang berhasil sampai puncak Broad pada musim dingin. Kembali ke Macik pada pukul 20.30. Macik yang ingin turun, namun badai salju semakin memburuk. Dirasa badai tidak akan berhenti, Macik menggali lubang es guna ia jadikan camp. Terasa betapa dinginnya saat itu. Wykopałem jamę pod przełęczą. Maćku, może się przetrze niebawem. Keesokan harinya di hari keempat, pukul 08.30, Andre yang khawatir kepada Macik mencoba mengarahkannya agar segera turun. Karena dalam ketinggian 8.000 meter tidak mungkin orang bisa bertahan dalam satu malam lagi. Namun badai yang tidak juga berhenti membuat jalur turun tidak terlihat dan hanya akan tersesat. Pukul 13.00, Andre menyuruh Macik untuk segera turun. Namun Macik mengatakan kalau kakinya mati rasa. Andre pun mengatakan kalau kedua timnya akan menjemputnya dalam perjalanan 2 hari. Macik yang tubuhnya sudah mati rasa pun teringat kepada istrinya, yang menguatkan Macik untuk tetap bertahan hidup. Singkat waktu, malam pun tiba. Pukul 23.00, Macik berusaha sekuat tenaga untuk turun. Namun saat Macik sudah tidak kuat lagi, ia memanggil Alek temannya itu. Lalu kemudian Alek muncul. Oh, rupanya Alek tidak berani ke puncak dan hanya menunggu Macik di tenda. Lalu Alek pun segera membantu Macik. Keesokan harinya, hari kelima, Alek dan Macik mencoba untuk turun. Pada pukul 14.00, Macik yang sudah tidak kuat lagi untuk melakukan perjalanannya, untung saja, tim jemputan sudah datang. Lalu Macik yang sudah membeku dan dehidrasi, timnya pun meminta jemputan pesawat. Keesokan harinya, pesawat jemputan pun datang untuk membawa Macik. Singkat waktu, setelah tim ekspedisi kembali, Macik mendapatkan penghargaan atas keberaniannya mendaki puncak Broad pada musim dingin. Kini nama Macik Berbeka pun terkenal setelah ia berhasil mendaki gunung tersulit itu.
Terlihat istrinya pun senang karena Macik berhasil mencapai puncak dan pulang dengan selamat. Kemudian Macik yang sudah lama tidak merasakan kehangatan dari sang istri, mereka pun langsung ngaduk. Nungguin ya. 3 bulan kemudian, kini Macik digemari banyak orang dan bocil FF, termasuk anaknya yang bangga kepada ayahnya itu. Lalu ketika Macik sedang mengajari anaknya untuk membuat coklat, namun Macik mendapatkan paketan COD yang berupa buku tentang pendakian Macik dan timnya. Saat Macik melihatnya, tiba-tiba ia terlihat kesal setelah membaca buku tersebut. Lalu Macik segera menghampiri temannya Andre dengan sangat emosi. Setibanya di rumah Andre, Macik langsung marah-marah kepada Andre dan timnya. Banda cholernych tchórzy. 3 miesiące? Kurwa, 3 miesiące? Oh, rupanya Macik tidak berhasil mencapai puncak Broad. Karena Macik tidak tahu puncak sebenarnya, ia pun mengira kalau dirinya sudah berhasil mencapai puncak. Namun timnya tidak mengatakan kalau puncak sebenarnya berjarak beberapa meter lagi. Andre pun mengatakan kalau ia memberitahu puncak sebenarnya, Macik akan melanjutkan dan mungkin saja bisa tewas. Oleh karena itu, Andre dan timnya tidak memberitahu puncak Broad yang sebenarnya. Macik yang tidak terima, selama 3 bulan ini tidak ada yang memberitahunya kalau ia tidak sampai puncak Broad. Ia pun kecewa kepada timnya itu. Singkat waktu, berita itu pun tersebar di TV. Dalam catatannya, Alec mengungkapkan bahwa Macik tidak benar-benar sampai puncak Broad. Dan Macik mengatakan tidak akan menjalani pendakian nasional bersama mereka lagi. Singkat waktu, 25 tahun kemudian, terlihat kini Macik sedang berlibur bersama anak istrinya. Lalu setelah liburan, mereka pun kembali pulang. Walaupun usia sudah tidak lagi muda, mereka terlihat sangat bahagia. Sesampainya di rumah, Macik mendapatkan pesan dari temannya dulu untuk mengajaknya mendaki lagi. Namun Macik yang sudah sangat kecewa mengabaikan pesan tersebut. Lalu keesokan harinya, Macik kedatangan teman lamanya itu yang bernama Krisik. Di malam harinya, mereka mengobrol sambil menikmati susu jahe. Terlihat kini tujuan temannya menemui Macik yaitu untuk mengajaknya memimpin pendakian bersama tim yang masih muda ke puncak Broad yang dulu sempat didakinya namun tidak sampai puncak. Krisik pun mengatakan bahwa ia butuh seseorang berpengalaman seperti Macik dan Macik harus menyelesaikan apa yang sudah dimulai. Walaupun Macik menolak ajakan temannya itu, namun keesokan harinya terlihat Macik sedang melatih diri dengan cara berolahraga. Walaupun dalam bibirnya ia menolak, namun dalam hati kecilnya Macik ingin melakukannya lagi. Lalu di malam harinya Macik menemani istri tercintanya yang mendapatkan penghargaan dari karya seninya. Kemudian Macik memberanikan diri untuk mengatakan kepada istrinya kalau ia akan pergi melakukan ekspedisi Broad Peak kembali. Singkat waktu, sebelum memulai untuk mendaki Broad Peak, Macik dikenalkan dengan 3 personil baru yang masih muda. Ada Arthur, Tomek, dan juga Adam. Byłem ja i był też Maciek. Singkat waktu, kini Macik dan tim mudanya sudah mendaki pada ketinggian 7.500 meter. Dengan jalur yang ekstrim, mereka pun berjalan untuk mencapai puncak Broad. Dengan usia yang sudah tidak muda, Macik tetap bertekad untuk mencapai puncak Broad bersama tim mudanya.
Teraz słońce jest okej, ale po zmroku cholernie się... Setelah cukup lama berjalan dan melewati berbagai jalan yang sulit, mereka semua sudah sampai mencapai puncak Rocky, di mana yang dulu Maciek anggap sebagai puncak Broad. Krisik pun menyuruh mereka untuk kembali, namun karena tidak ingin gagal lagi, Maciek, Arthur, Tomek, dan Adam memutuskan untuk melanjutkan pendakiannya hingga puncak. Setelah cukup lama berjalan, dengan sisa tenaga yang mereka miliki, akhirnya mereka semua mencapai puncak Broad yang sesungguhnya. Terlihat begitu senang di wajah para pendaki itu, karena dia berhasil menaklukkan gunung yang tidak semua orang bisa mencapainya. Singkat waktu, ketika mereka akan turun, Krisik menghubungi mereka, namun tidak ada jawaban. Maciek, zgłoś się do bazy. Maciek, Tomek, zgłoście się do cholery jasnej, gdzie jesteście, odbiór. Tomek, gdzie jesteście, do cholery? Namun sangat disayangkan, Maciek Berbeka dan Thomas Kowalski harus meninggal saat turun. Dan film pun selesai. Gimana nih guys, filmnya sangat mengharukan sekali bukan? Didasari dengan hobi, hingga kini Maciek dan temannya menjadi tim ekspedisi nasional yang melakukan pendakian ekstrim di gunung-gunung tertinggi. Hingga pada akhirnya mereka mendapat kesempatan untuk mendaki gunung K2. Namun karena mustahil gunung tersebut ditaklukkan, Maciek dan Alek mencoba mendaki Broad Peak yang ada tidak jauh dari K2. Hingga pada akhirnya Maciek mencapai puncak Broad. Namun ternyata Maciek tidak sampai di puncak sesungguhnya karena teman-temannya tidak ingin terjadi hal yang buruk kepada Maciek. Namun selama hidupnya Maciek terus dibayangi kesalahan karena ia tidak mencapai puncak Broad sesungguhnya. 25 tahun kemudian Maciek dan tim mudanya berhasil mencapai puncak Broad. Oke guys, mungkin segitu aja untuk video kali ini. Gue Bayu Kusuma dari 1 Detik pamit undur diri. Bye bye.